Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Ayu Haryono dari Offering Aceh Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas termodinamika pada pertemuan ke-11. Baik, langsung saja untuk latihan soal nomor 1. Suatu gas sempurna dengan CV sama dengan 5/2R berubah dari keadaan A ke B melalui 3 jalan, yaitu A, B, C, A, D, B, dan AB. Hal tersebut dapat kita lihat melalui gambar 6-5 yang berada di bawah soal. Jika P2 sama dengan 2P1 dan V2 sama dengan 2V1, hitunglah A. Bahan yang diperlukan tiap mol untuk ketiga proses tersebut. B. Bahan jenis mol gas untuk proses A ke B. Nah, selanjutnya, hal pertama yang harus dilakukan dalam menyelesaikan soal tersebut yaitu menuliskan apa saja yang sudah diketahui dari soal. Hal-hal yang sudah diketahui dari soal tersebut meliputi CV sama dengan 5/2R, P2 sama dengan 2P1, V2 sama dengan 2V1, PA sama dengan P1, VA sama dengan V1, PB sama dengan P2 sama dengan 2P1, VB sama dengan V2 sama dengan 2V1, PC sama dengan P2 sama dengan 2P1, VC sama dengan V1, PD sama dengan P1, VD sama dengan V2 sama dengan 2V1. Selanjutnya, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita dapat menggunakan beberapa persamaan matematis berikut ini. Yang pertama yaitu delta U sama dengan 5/2 NR delta T sama dengan 5/2 dikali dalam kurung P2V2 dikurangi P1 V1. Dalam proses termodinamika berupa isokorik, kita dapat menggunakan persamaan matematis berupa Q sama dengan delta U sama dengan 5/2 NR delta T sama dengan 5/2 dikali P2 kali V2 dikurangi P1 kali V1. Selanjutnya, untuk proses termodinamika berupa isobarik, kita dapat menggunakan persamaan matematis yaitu Q sama dengan delta U ditambah P delta V, sehingga diperoleh persamaan 5/2 NR delta T ditambah P delta V. Atau dapat juga dengan cara Q sama dengan 5/2 dikali dalam kurung P2V2 dikurangi P1V1 ditambah P dikali V2 dikurangi V1. Nah, setelah menuliskan apa saja yang diketahui dan persamaan matematis yang digunakan untuk menyelesaikan soal, langsung saja kita menghitung setiap proses termodinamika yang dilalui sebagaimana yang ada dalam bagan. Nah, baik, langsung saja untuk keadaan yang pertama yaitu proses dari A ke C, di mana kita tahu bahwa proses tersebut merupakan proses isokorik, sehingga dapat kita selesaikan dengan persamaan Q sama dengan delta U, di mana dapat kita tuliskan juga yaitu 5/2 NR delta T, sehingga pada saat proses dari A ke C kita peroleh 5/2 dikali P1 dikali V1. Keadaan selanjutnya yaitu dari C ke B, di mana kita tahu bahwa proses tersebut yaitu isobarik, sehingga dapat kita selesaikan dengan persamaan Q sama dengan delta U ditambah P delta V, sehingga pada proses dari C ke B kita peroleh QCB sama dengan 7P1 kali V1. Keadaan selanjutnya yaitu proses dari A ke D, di mana kita tahu bahwa proses tersebut merupakan proses isobarik, sehingga dapat diselesaikan sama halnya dengan keadaan sebelumnya, yaitu dengan persamaan matematis berupa Q sama dengan delta U ditambah P delta V. Sehingga
dari proses dari A ke D kita peroleh QAD sama dengan 7/2 dikali P1 dikali V1. Dan yang pada keadaan terakhir yaitu proses dari D ke B, di mana proses yang terjadi merupakan proses isokorik, sehingga dapat kita selesaikan dengan persamaan Q sama dengan delta U. Atau bisa juga kita tuliskan 5/2 NR delta T, sehingga kita peroleh Q dB sama dengan 5P1 dikali V1. Baik, langsung saja. Setelah menghitung besarnya Q pada setiap keadaan, maka untuk menentukan besarnya Q pada proses dari A ke C ke B, maka kita dapat menggunakan persamaan matematis sebagai berikut. Q total sama dengan QAC ditambah QCB, sehingga setelah disubstitusikan akan diperoleh hasil yaitu 19/2 dikali P1 kali V1. Proses selanjutnya yaitu dari A ke D ke B, sehingga kita peroleh hasil Q total yaitu 17/2 dikali P1 dikali V1. Selanjutnya, untuk proses dari A ke B, kita dapat menggunakan persamaan Q sama dengan W, atau bisa juga kita tulis nRT ln V2 per V1. Nah, untuk menyelesaikannya, maka kita harus mencari nilai dari N. Pertama-tama, kita menggunakan persamaan matematis CV sama dengan 5/2 NR, sehingga kita tahu bahwa 5/2 R sama dengan 5/2 NR. Dengan demikian, kita peroleh bahwa N sama dengan 1, sehingga setelah disubstitusikan pada persamaan sebelumnya, kita akan memperoleh Q sama dengan 2,08 P1 dikali V1. Untuk persoalan selanjutnya, yaitu poin B, kita mencari bahan jenis modal gas untuk proses dari A ke B. Untuk menyelesaikannya, kita dapat menggunakan persamaan C sama dengan C besar per N, sehingga kita peroleh persamaan C sama dengan Q per delta T dibagi N, sehingga setelah disubstitusikan nilainya akan diperoleh C sama dengan 0,69 Joule per kilogram derajat Celcius. Baik, selanjutnya kita beralih menuju latihan soal nomor 2. Sebuah mesin uap beroperasi pada suhu 180 derajat Celcius dan 102 derajat Celcius. Bahan yang masuk 10 kilokalori per siklus dan efisiensi setengah kali efisiensi pada mesin Carnot. Berapakah frekuensi mesin agar dapat menghasilkan daya sebesar 40 kW? Baik, langsung saja. Sebelum menyelesaikan persoalan tersebut, kita harus menuliskan apa saja yang sudah diketahui dari soal. Hal-hal yang sudah diketahui dari soal tersebut meliputi T pada saat suhu rendah yaitu 102 derajat Celcius atau setara dengan 375 Kelvin. Selanjutnya, T pada saat suhu tinggi yaitu 180 derajat Celcius atau setara dengan 453 Kelvin. Selanjutnya, Q2 sama dengan 10 kilokalori per siklus atau setara dengan 42 kJ per siklus. Selanjutnya, eta sama dengan setengah dari eta C atau setengah dari efisiensi mesin Carnot. Selanjutnya, P sama dengan 40 kW atau setara dengan 40 kJ per siklus. Selanjutnya, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita dapat mencari eta dari mesin terlebih dahulu. Seperti yang diketahui bahwa eta sama dengan setengah dari eta C, sehingga kita dapat menuliskan pula persamaan tersebut menjadi eta sama dengan setengah dikali 1 dikurangi T pada saat suhu rendah per T pada saat suhu tinggi. Sehingga ketika disubstitusikan data-data yang sudah diketahui sebelumnya akan diperoleh persamaan eta sama dengan setengah dikali 1 dikurangi 375 per 453. Dengan demikian,
Setelah menyelesaikan perhitungan tersebut, kita akan memperoleh eta sama dengan 0,086. Selanjutnya, untuk mencari besarnya W, kita dapat menggunakan persamaan matematis eta sama dengan W per Q2, sehingga W kita peroleh eta dikali Q2. Selanjutnya kita substitusikan data-datanya, sehingga diperoleh persamaan W sama dengan 0,086 dikali 42 kJ per siklus, sehingga diperoleh W sama dengan 3,6 kJ per siklus. Selanjutnya, untuk mencari F, maka kita dapat menggunakan persamaan W sama dengan P per F, sehingga F kita peroleh sama dengan P per W. Selanjutnya kita substitusikan nilai-nilainya, sehingga setelah melakukan perhitungan akan diperoleh F sebesar 11,11 siklus per S, sehingga dapat pula kita tulis bahwa F sama dengan 11,11 Hz. Demikian presentasi mengenai tugas termodinamika pada pertemuan ke-11. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.